Kita hidup di dunia ini, tujuan utamanya itu adalah untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ada seseorang beribadah dengan kekayaannya, dengan cara dermawan. Ada juga seseorang beribadah itu dengan kesabarannya, ketika seseorang itu dalam keadaan yang tidak punya. Jadi sebenarnya yang kaya ataupun yang miskin itu sama, karena pada hakikatnya semuanya untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dari mana ini? Sidoarjo, Surabaya. Yang penting dalam berumah tangga itu saling mengerti. Tidak boleh merasa paling capek sendiri, itu ya tidak boleh. Karena semuanya itu punya peran masing-masing. Harus saling menguatkan di antara suami istri, itu saling menguatkan. Ini yang jadi ini maksudnya pengen cepet ngomong gitu. Sudah 3 tahun lagi. Tidak apa-apa. Anak saya itu pun juga umur 5 tahun waktu itu. Ya belum begitu bisa ngomong. Tapi alhamdulillah ya nyatanya ya sekarang bisa ngomong. Yang penting sabar saja. Nggak usah dijadiin beban. Ndak iso lek Gusti Allah ndak kersa itu. Dibantu dengan cara air wudhu ditampung terus dimandikan gitu. Ini nanti di hari kelahirannya bikin selamatan kecil-kecilan nggak apa-apa. Yang penting Al-Fatihah dari orang tuanya nggak ketinggalan. Dan yang paling penting ya semuanya dilakukan karena Allah. Nginep di pondok. Kayak gini. Kemarin nginep di kan datang jam 9 malam, hujan malam. Ya terus disuruh nginep di situ. Terus mimpi banyak. Ini juga mimpi saya mimpi. Mimpi apa? Gimana? Ya penginapannya jenengan. Gimana mimpinya? Sampai kati lampu nang kene. Terus saya bilang, "Kulo badhe nambahaken ibu kulo nang bus wala ya wis." Iya. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Sebelum kita mulai ngobrol kita malam ini, kita sambungkan dulu hati kita, diri kita dengan Habibina wa Nabiyana Muhammad Sallallahu alaihi wasallam. Kita sambungkan hati kita, pikiran kita dengan Habibina wa Nabiyana Muhammad Sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. Salawatrin nggih. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabiy ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu
sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya Habibi ya Muhammad ya Rusal Khafiqaini ya Habibi ya Muhammad ya Rusal Khafiqaini ya Muayyad ya Mumajad ya Imam al-Qiblataini sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Anta samsun anta badrun anta nurun faqonuri anta samsun anta badrun anta nurun faqonuri anta iksiru wa ghali anta misbahu sururi sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam 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 sallallahu
sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam sallallahu ala Muhammad sallallahu udah wasallam sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Saya dapat hadiah mangga. Urung diparing nih tak jimuk dhewe. Seneng aku anu ya mangga Indramayu ya. Surabaya. Surabaya. Aku tintai rek. Walaupun muda tapi enggak kecut. Nggih, assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Bismillah, alhamdulillah. Alhamdulillah wa syukurillah wa nikmatillah. Wala haula wala quwata illa billah, amma ba'd. Saudara-saudaraku semuanya, kita hidup di dunia ini tujuan utamanya itu adalah untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ada seseorang beribadah dengan kekayaannya, dengan cara dermawan. Ada juga seseorang beribadah itu dengan kesabarannya. Ketika seseorang itu dalam keadaan yang tidak punya. Jadi sebenarnya yang kaya ataupun yang miskin itu sama. Susah maupun senang itu pun juga sama. Karena pada hakikatnya semuanya untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Saya itu sangat salut, sangat bangga kepada seseorang yang mengalami kesulitan tetapi masih bisa tersenyum. Ada seseorang yang kekurangan ekonomi tetapi bisa selalu bercanda dengan istrinya. Orang yang kesulitan dalam hal ekonomi tetapi masih bisa bercanda dengan istrinya. Ada seseorang yang mengalami kesulitan ekonomi tetapi masih bisa bercanda dengan anaknya, masih bisa bercanda dengan temannya, masih bisa bercanda dengan tetangganya. Itu sangat-sangat luar biasa sekali. Subhanallah. Karena seseorang itu ketika dalam keadaan tidak punya itu hisabnya kecil, tidak sebesar orang yang mempunyai harta yang berlebih. Sebenarnya ketika dikaji secara hakikat itu lebih mudah, lebih enak orang yang tidak punya, karena hisabnya kecil. Tidak seperti
orang kaya hisapnya itu luar biasa. Jadi subhanallah, ketika ada orang yang tidak punya tetapi dia masih bisa bercanda dengan istrinya, masih bisa bercanda dengan anaknya, ini luar biasa sekali. Monggo, monggo, monggo. Karena berarti orang itu sangat sabar gitu. Monggo. Mas Yusuf, barakallah, sehat nggih, barakallah. Mangga, mangga. Allah selawat. Monggo, sini. Mriki. Ayo maju sini. Maju sini, enak sini. Maju aja, maju. Barakallah. Nggih, monggo. Dari keluarganya Yusuf. Iya. Subhanallah, alhamdulillah. Ini keren sekali. Ini siapa namanya ini? Calon Lora. Calon kiai. Barakallah. Calon kades. Barakallah. Umur berapa? Namanya siapa? Hakam. Muhammad Hakam. Al-Fatihah. Oke, sebelum kita lanjutkan silaturahmi kita, mari sama-sama kita sambungkan dulu hati kita kepada Habibina wa Nabiyana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena tidak ada jalan yang paling mudah, jalan yang paling terang kecuali mengikuti Habibina wa Nabiyana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan ketika kita membaca sholawat nanti seperti lampu yang menyala sehingga hati kita itu terang. Kalau hati kita itu terang, hidup itu jadi gampang. Yang membuat hidup kita sulit itu karena jauh dari baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sholawat dulu nggih. Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu alaihi wasallam. 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 Ya Habibi ya Muhammad ya fi qaini ya Habibi ya Muhammad ya arusal khafi ya muayyad ya mumajad ya imam al-kiblataini. Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu
ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ala Muhammad sallallahu Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbi ighfirli wa li walidayya. Amin. Nggih, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya ucapkan selamat datang untuk keluarganya Pak Yusuf, keluarganya Mas Yusuf. Ini dari mana? Sampang. Yusuf rumahnya di mana, Yusuf? Oh, Sampang. Saya pikir di Jakarta. Oh, rumahnya di Sampang. Di Jakarta juga. Kalau orang tuanya Yusuf di Jakarta. Saya mau ngasih sesuatu sama bapaknya Yusuf, itu belum sempet. Nanti berarti pulang dari sini ketemu sama bapaknya Yusuf. Oh. Enggak. Di Madura. Sama bulan puasa itu. Oh, bulan puasa. Berarti nggak satu nggak satu kampung ya. Ya, kalau waktu ke Madura ya satu kampung. Kalau sekarang nggak satu tempat ya sama Bapak Yusuf ya. Pak Yusuf ada di Jakarta, saya di Madura. Jakartanya mana Bapak Yusuf? Di Bekasi. Iya. Usaha rosok di sana. Bekasinya mana, Sub? Sama Cakung jauh, Cakung. Oh, Pulau Gadung, Cakung, terus Bekasi kan? Bekasi. Ya, alhamdulillah. Yang penting doa ya. Saya ucapkan terima kasih karena sudah mau datang ke sini. Pokoknya yang penting doa. Yang penting doa. Mau ke sini? Ya memang Umi. Nggak mirip Uminya ya. Oh. Iya. Sini dulu enggak apa-apa, satu keluarga ini. Yang dari mana ini? Surabaya. Ada yang sudah matang. Siapa tadi? Oh, banyak penanganan ya. Subhanallah. Oke, assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Dari mana ini? Surabaya, Sidoarjo, Surabaya. Oke. Sepindah saya mengucapkan banyak-banyak terima kasih karena panjenengan sudah mau ke tempat saya ini. Saya mohon ikhlasnya, mohon ridhonya dengan waktu, tenaga, biaya yang sudah digunakan untuk datang ke sini. Semoga semuanya mendapatkan ridha Allah. Semoga semuanya terhitung sebagai sedekah, seperti pohon yang terus berbuah, baik sekarang maupun nanti, bahkan
untuk anak cucu kita nanti, bahkan sampai kita mati. Amin ya rabbal alamin. Semoga silaturahmi kita terus tersambung fid dunya wal akhirah. Amin ya rabbal alamin. Dan saya juga mohon maaf, mungkin ada tempat waktu yang kurang berkenan, nyuwun sepura sembama ada hal-hal yang kurang berkenan nggih. Ini kesini suami istri sama bapak Bapak saya. oh bapaknya ini. Alhamdulillah sampai dianterin mertua ya. Apa memang bapaknya pengen kesini, main kesini sambil jalan-jalan? Iya, ikut. Kalau jalan. Sinten nami jenengan? Kulo Muhammad Hanafi. Muhammad Hanafi. Lan duwe sinten namine? Al-Fatihah. Yang penting dalam berumah tangga itu saling mengerti. Tidak boleh merasa paling capek sendiri, itu ya tidak boleh. Karena semuanya itu punya peran masing-masing. Harus saling menguatkan di antara suami istri, itu saling menguatkan. Bahkan yang namanya pengertian itu sangat penting sekali. Namanya itu mula'abah. Jadi bicara sesuatu hal yang tidak penting itu pun juga sangat penting, supaya tidak merasa sendiri. Baik itu istri tidak merasa sendiri, jadi merasa berjuang bersama-sama. Ini yang jadi ini maksudnya pengen cepet ngomong gitu. Sudah 3 tahun lebih. Tak apa-apa. Anak saya itu pun juga umur 5 tahun waktu itu. Ya belum begitu bisa ngomong. Sampai ya kakak malu sih gitu, sampai dibilang sama orang, kalau kadang bisa ngomong, teman-teman kan udah bisa ngomong tapi alhamdulillah ya nyatanya ya sekarang bisa ngomong. Yang penting sabar saja, nggak usah dijadiin beban. Ndak iso lek Gusti Allah ndak kersa itu. Dibantu dengan cara air wudhu ditampung terus dimandikan gitu. Dulu ari-arinya dikubur di mana? Dalam di dapur. Oh di dapur. Dalam rumah. Soalnya cewek. Oh kalau cewek di dapur ya? Oh. Cik seneng masak. Almarhum ibu saya jadi. Waktu itu baca apa selawat. Selawat sama titipkan itu. Waktu habis wudhu selawat. Baca selawat apa? Boleh. Al-Fatihah dulu. Terus baru selawat. Nanti ini beli kembang lagi, terus nanti ditempatkan dulu memendam memori, apa namanya itu? Tapi sudah saya itu Gak apa-apa. Oh di atasnya. Oh. Atasnya itu gak apa-apa. Oh. Kembang sama. Ya kembangnya gak apa-apa. Oh kembang mau taruh di atasnya. Oh. Ditawasuli dulu pada baginda Rasulullah, terus ke Sultan Aliyah Abdul Qadir Jalani. Al-Fatihah. Nanti kalau bisa di hari kelahirannya bikin selamatan. Kecil-kecilan itu enggak apa-apa. Syukur apa nih. Sampai apa bidan atau
Oh, bidan. Berarti di rumah buka klinik. Ada klinik. Al-Fatihah. Ibu bapaknya jenengan sinten namine? Ibu Sumarni sama Bapak Haryono. Bu Sumarni bapaknya Haryono. Bapak Al-Fatihah. Kalau panjenengan Ibunya sudah nggak ada. namanya Almarhum Marsi sama bapak saya. siapa tadi? Marsi. Marsi. Bapak saya Riono. Al-Fatihah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir bismillahirrahmanirrahim. Alam nasrah laka sadraka wa wada'naka wizraka alladhi anqadha dhahraka wa rafa'na laka dhikraka fa inna ma'al usri yusra inna ma'al usri yusra fa idza faragta fansab wa ila rabbika. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin nuridati wa siri sarifi sairil asma'i. Siapa namanya? Aisyah Al-Mu'minah. Aisyah Al-Mu'minah. Al-Fatihah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Hadiyatun wa karamatun sultan auliya Syaikhul Qadir Jalani Al-Badati. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbi ghfirli wa liwalidayya amin. Bismillahirrahmanirrahim. Inna a'tainakal kautsar fasholli li rabbika wanhar. Inna sani'aka wal abtar. Bismillahirrahmanirrahim. Inna a'tainakal kautsar fasholli li rabbika wanhar. Inna sani'aka wal abtar. Bismillahirrahmanirrahim. Inna a'tainakal kautsar fasholli li rabbika wanhar. Inna sani'aka wal abtar. Al-Fatihah. Nanti kalau tidur dikemulin pakai ini ya. Kalau tidur ya, anaknya ya. Terus dibacain surat Al-Kautsar 7 kali. Enggak apa-apa. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillah. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Bismillahirrahmanirrahim. Hadiyatun wa karamatun sultanu auliya Syaikhul Qadir Jalani Al-Badati. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi. Al-Fatihah. Ini penting ya bagi siapapun yang pengen rumahnya itu adem ayem. Jadi air masjid, air keran itu loh. Jadi ke masjid, sholat tahiyatul masjid, terus minta izin ke malaikat penjaga masjid. Ya Allah,
saya meminta izin kepada malaikat penjaga masjid, saya minta air masjidnya untuk ketentraman, kebahagiaan keluarga saya. Setelah itu sedekah ke masjid 7.000 rupiah boleh, 70.000 juga boleh, serah, yang penting 7. Terus air masjid itu, air keran itu diambil dibawa pulang. Terus sampai rumah itu sholat taubat dulu 2 rakaat, terus sholat hajat 4 rakaat. Sholat hajatnya kalau bisa sholat hajat khusus seperti yang sering saya ijazahkan itu. Jadi rakaat pertama surat Al-Ikhlas 10, rakaat kedua 20 salam, rakaat ketiga baca surat Al-Ikhlas 30 setelah Fatihah, terus rakaat keempat 40 surat Al-Ikhlas. Terus air masjid tadi dibacakan surat Al-Kautsar 7 kali. Nanti airnya disiram-siramkan di rumah. Itu insya Allah rumah nanti terhindar dari berbagai macam hal lah. Yang jelas nanti rumah itu adem ayem, rezeki insya Allah lancar begitu. Monggo diamalkan, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada lagi yang mau disampaikan? Mari bisa. Gratis buat sampean. Kalau mau sedekah nggak apa-apa ya. Mungkin teng pondok mawon. Pondok mawon. Untuk di rumah, karena di rumah itu kan bidan ya. Jadi penting untuk setiap usaha itu, entah itu usaha rosok seperti bapaknya Yusuf itu. Orang setiap hal itu pasti ada sifat jamaliyahnya Allah, ada sifat jalaliyahnya Allah. Kita makan yang baik aja pasti ada kotorannya toh yang harus kita buang. Kita makan minum aja ada yang jadi darah, ada yang jadi kotoran. Kita makan nasi ada yang jadi daging, ada yang jadi kotoran. Semua hal itu begitu, termasuk juga dalam kehidupan kita ini. Maka yang namanya pembersihan itu tetap penting, pembersihan pagaran begitu, karena orang membawa rezeki juga pasti ada hal-hal yang tidak baik juga di situ. Makanya penting orang itu memahami sifat jamaliyah maupun jalaliyahnya Allah. Jadi punya usaha rosokan itu kan barang bekas dibawa pulang, kita jual toko bangunan, kita jadi bidan itu kalau bisa ya memahami sirinya juga begitu, supaya nanti nggak berdampak di dalam kehidupan kita gitu loh. Salah satunya ya amalan yang tadi saya ijazahkan itu. Ini nanti di hari kelahirannya bikin selamatan kecil-kecilan nggak apa-apa. Yang penting Al-Fatihah dari orang tuanya nggak ketinggalan. Selamatan ke lingkungan. Soalnya di rumah juga dampak-dampak dari usaha juga ada. Ini saja saya melihat induknya ini juga beban mental sih, beban psikis. Ya butuh sharing sama suami. Mula apa ngomong-ngomong yang nggak penting gitu, penting itu saling mensupport gitu, jangan sampai merasa capek sendiri, harus saling mendukung. Dan yang paling penting ya semuanya dilakukan karena Allah, karena tidak ada sandaran kekuatan yang paling besar kecuali dari Allah. Biar tambah kuat gitu loh, harus kuat ya. Semoga saja panjenengan berdua diberikan kekuatan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, kuat zahir batinnya. Pokoknya pesan saya, setiap keluar masuk rumah baca surat Al-Ikhlas 3 kali, terus diperbanyak baca sholawatnya begitu. Jangan dijadikan beban ya sayang ya, dinikmati saja apapun itu. Omongan orang tidak usah terlalu ditanggapi. Kalau capek ya istirahat gitu loh, ya toh. Dinikmati aja, dinikmati. Kalau untuk media usahanya
Ya, sebenarnya semua yang tadi saya berikan itu kan berkaitan dengan usaha. Usaha itu dimulai dari diri kita yang happy. Saya itu makanya tamu nggak pernah berhenti. Setiap hari ada saja walaupun kayak gimana pun. Karena saya itu senang. Jadi ketika kita itu terima tamu senang, jualan senang, ya orang itu juga pasti senang. Dan kalau senang pasti datang lagi begitu. Karena senang itu termasuk dalam la in sakartum la zidanakum. Jadi semua usaha itu dimulai dari diri kita sendiri yang selalu senang, nggak dijadikan beban. Rame alhamdulillah, sepi ya nggak masalah gitu. Semuanya kehendak Allah. Dari hati yang senang, nanti akhirnya nggak jadi beban. Sama keluarga pun juga harmonis. Dari keluarga yang harmonis, nanti itu menarik rezeki. Jadi hati yang senang, keluarga yang harmonis itu seperti gula. Gula itu ditempatkan dimanapun rezeki itu datang. Makanya kata Allah, la in sakartum la zidanakum. Yang penting hatinya itu senang. Nanti kalau mau seperti apa itu namanya, Istanbul atau apa, monggo kerso. Cincin yang kemarin ya ada apa-apa. Waktunya admin berkesini. Kalau mau beli Semoga kerja. Yang penting saya itu gini loh. Yang penting orang datang itu jangan sampai ada beban. Ketemu sama saya toh, ngobrol, terus sharing itu saya sudah senang karena sharing itu juga termasuk separuh bebannya sudah hilang kan itu. Kalau masalah media-media itu semoga kerja saja. Kalau buat saya yang penting jangan sampai orang yang datang itu menjadi beban. Karena yang panjenengan berikan, semuanya memberikan sesuatu itu kan untuk anak-anak santri, untuk makan santri. Jadi nanti kalau anak-anak santri saya gara-gara makan makanan yang kurang halal terus males sholat, kan saya yang beban malahan. Jadi harus benar-benar niat untuk bersedekah, begitu saja. Nanti kan untuk makan santri, santrinya dzikir. Semoga saja nanti ketika santri ngaji, sholat malam itu pahalanya mengalir untuk dengan semuanya gitu. Gitu saja sebenarnya. Media itu banyak, saya itu seabruk saya lah. Kemarin itu yang dibawa Pak Rohman saja ada berapa? 5 atau berapa? Saya itu kalau barang-barang kayak gitu apa ngurus tuh Kang? Kemarin tuh di sungai dapat batu itu Pak Rohman itu koclak. Batu itu koclak. Saya ingat dulu waktu saya masih ikut Mang Jejek waktu saya masih kecil. Ya di sawah itu masih kecil ya dapat batu gitu koclak. Dikasihnya lah sama anaknya bos saya. Jadi saya dulu kerja di sawah nyangkul itu loh. Itu ya alhamdulillah ya dengan izin Allah ya usaha dulu kamera. Jadi kamera itu foto itu kalau zaman dulu itu membayar masihan, nanti dicetak itu sampai orangnya itu sukses dulu itu gitu. Makanya saya itu kalau barang-barang kayak gitu itu apa ngurus toh, nggak begitu penting kalau bahasa saya. Yang penting itu tetap sholat, terutama sholat malamnya jangan sampai ketinggalan. Terus yang penting sholawat. Ya kalau orang amalin ini ya lah, nggak perlu kok harus. Saya itu kok nggak tahu toh ceritanya harus kemana narik mustika itu nggak pernah toh. Batu gitu aja dipegang, disolawati gitu, dibacakan syahadat besi gitu aja untuk keselamatan ya sudah bisa. Wong sebenarnya puncak pada Nur Muhammad itu diri kita sendiri kok. Kalau diri kita itu sudah ada setrumnya, nyambung sama baginda Rasulullah, sampai sambung kepada Allah ya. Semua hal itu bisa jadikan media gitu. Terus yang ngomong ini siapa di rumah? Saya. Oh. gantian. Iya. Iya. Nggak pakai apa kayak yang Rewang nggak pakai. Ya kalau semua masih bisa dilakukan sendiri ya dilakukan sendiri. Bisa saling membantu. Nanti yang seharusnya bisa
buat kebutuhan yang lain kan nggak harus buat bayar yang ngomong gitu loh. Begitu. Yang penting disyukuri saja, disyukuri. Makanya kalau hati bersyukur itu nanti ya mudah semuanya. Al-Fatihah. Al-Fatihah. Nggih, nanti diparingi medianya ndak apa-apa. Kalau Istanbul itu yang penting maghrib sama subuh baca Al-Quran. Yang penting subuh sama maghrib baca Al-Quran itu. Kalau cincin kemarin itu yang penting keluar masuk rumah baca surat Al-Ikhlas. Lebih bagus lagi setiap hari baca surat Al-Ikhlas 41 kali. Gitu. Semoga bermanfaat lah di dunia wal akhirah. Al-Fatihah. Nginep di pondok. Kayak ini. Besok saya pulang, besok Sabtu. Sabtu saya ke pondok Sabtu. Kemarin nginap di kan datang jam 9 malam, hujan malam. Ya, terus disuruh nginap di situ. Terus mimpi banyak. Ini juga mimpi saya mimpi. Mimpi apa? Ditanya. Ini apa? Mungkin sing nunggu ini mungkin sing nunggu Penginapan. Gimana? Ya, penginapan ini jenengan. Gimana mimpinya? Sampai kate lampu nang kene. Terus saya bilang, "Kulo badhe nambahaken ibu kulo nang bus kuala ya wis gitu." Yudi aku. Dari situ lama tak pernah begini. Nama tidur kayak kebo. Kalau nek nggon winget niku mesti nek tilem niku gelek diimpeni Bos. Sampai ini mandi dulu nanti sama suami. Pulangnya kapan toh? Nggih mangke langsung Oke, tapi gila ngerti lu gini. Iyalah. Nginep dulu seminggu. Kita baca besok kalau mau pulang pagi-pagi. Iya, kalau ini nanti bisa nginep lagi bisa. Iya, 7 hari lagi. Mandi terus nanti dimandikan pakai daun kelor. Nanti tanah dari pondok bawa ke rumah. Nggih, matur suwun niki mangganya. Semoga kula sing matur suwun. Sampeyan gelem teko aku wis demen kok. Nggih, ngapunten nggih. Mboten. Malam Jumat engko wiritan zikir sholawat. Oh, setiap malam Jumat. Iya, setiap malam Jumat itu yang paling bagus zikir sholawat. Selasa Wage kalau bisa datang. Insya Allah Gus, saya usahakan bisa. Enggak bisa ya enggak apa-apa. Lah bisa ya alhamdulillah. Oke, matur suwun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Barakallah. Pun kesana enggak apa-apa. Nggih, mboten aneh. Ayo. Assalamualaikum. Nggih, waalaikumsalam.